Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita akan memulai layanan bimbingan kelompok terkait topik kita pada hari ini adalah bunuh diri akibat merasa tertekan belajar dari rumah. Nah, jadi sebelum kita memulai diskusi pada kegiatan hari ini, ada baiknya kita memulai seluruh kegiatan kita dengan berdoa. Nah, jadi saya akan memimpin doa dari agama Islam dan yang lainnya silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami menadahkan tangan kepadamu, mengucap puji dan syukur atas kehadiratmu, karena yang telah memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan untuk hadir berkumpul untuk melaksanakan BKP topik tugas dengan topik pembahasan bunuh diri akibat tertekan belajar dari rumah. Ya Allah, lancarkanlah dan berkahilah kegiatan kami ini. Ya Allah, bantulah kami dalam menyelesaikan tugas ini agar kami mendapatkan solusi dari masalah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan dapat pula kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu menjadi mahasiswa yang disiplin dalam belajar. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami meminta dan memohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan BKP pada hari ini, saya ingin mengetahui apakah teman-teman sekalian mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Jika Belum, ya, PK. Jika tidak, saya akan menjelaskannya. BKP ataupun bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang membahas suatu topik umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan BKP itu ada yang pertama, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok. Dan kalau bisa dengan teman-teman lain di luar kelompok. Kemudian, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kelompok agar kita tidak bersifat apatis. Kemudian, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Kemudian, melalui bimbingan kelompok ini kita dapat menemukan alternatif ataupun pemecahan masalah. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu bunuh diri akibat tertekan belajar dari rumah. Nah, jadi ada 3 cara pelaksanaan yang harus dilakukan ataupun ditaati setiap anggota kelompok, yaitu yang pertama, semua anggota harus aktif berpendapat, karena tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada pendapat yang disalahkan. Kemudian, silahkan tunjuk tangan terlebih dahulu dan aktifkan mic ketika akan berpendapat. Nah, azas bimbingan kelompok ini ada 4 yang harus kita patuhi. Yang pertama, azas keaktifan. Karena diharapkan setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat agar kita melakukan solusi yang dari masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua, azas keterbukaan. Nah, diharapkan setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka sehingga kita dapat menemukan ide-ide yang baru untuk menemukan masalah kita pada hari ini. Kemudian, yang ketiga yaitu azas kemandirian. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Kemudian yang keempat yaitu azas normatif. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun, menghormati pendapat anggota kelompok lainnya, serta tunjuk tangan terlebih dahulu untuk berpendapat. Jika Anda ada 2 orang serentak tunjuk tangan, maka kita akan membuat kesepakatan tentang siapa yang akan terlebih dahulu berpendapat. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Bisa, dapat dipahami, PK. Baik, nah karena kita sudah saling mengenal,
Jadi kita harus mengakrabkan lagi pertemanan kita ini dengan bermain game yang judulnya itu Pak Polisi. Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Belum PK. Nah, jadi saya akan meminta partisipasi teman-teman sekalian untuk menghidupkan mikrofonnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan menyanyikan lagu Pak Polisi yang selalu kita mainkan ketika masa kecil. Itu kita nanti akan bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nah, jadi yang akan kita mainkan pada hari ini adalah nama-nama pekerjaan. Nah, jadi kita harus bernyanyi. Oke, silakan diaktifkan teman-teman. Oke, Adinda silahkan diaktifkan mic-nya, mikrofonnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Polisi, numpang tanya. Sebentar. Atas nama pekerjaan. Dimulai dari Nisa. Selanjutnya Adinda. Selanjutnya Audi. Selanjutnya Naftalia. Misalnya Dokter. Guru. Pilot. Model. Tiga. Dokter. Lanjut. Pengusaha. Lanjut. Lanjut Audi. Supir. Lanjut Nafta. Tentara. Lagi Nisa. Guru. Tadi sudah. Yeay, Nisa kalah. Astaga. Udah. Udah. Oke. Yeay. Oke, yeay. Silakan bertepuk tangan semuanya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan memulai kegiatan BKP pada hari ini. Apakah kalian siap? Siap PK. Sampai di sini, apakah teman-teman masih tidak memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan bimbingan kelompok? Sudah paham PK. Baik, nah topik kita hari ini adalah bunuh diri akibat tertekan belajar dari rumah. Nah, menurut teman-teman sekalian, mengapa topik bunuh diri akibat tertekan belajar dari rumah penting untuk dibahas? Silahkan teman-teman. Izin berpendapat PK. Silahkan Anissa. Menurut saya, kenapa topik tentang merasa tertekan belajar dari rumah ini penting untuk dibahas, karena melihat dari kondisi dan kasus-kasus yang terjadi, banyak permasalahan siswa yang merasa tertekan dan berdampak pada stres belajar dari rumah. Dan itu penting supaya kita bisa mendapatkan solusi dari kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa atas pendapatnya yang bagus sekali. Silakan teman-teman yang lain. Izin berpendapat PK. Silakan Adinda. Jadi menurut saya topik ini tuh penting dibahas karena di sekeliling saya itu banyak siswa yang dia tertekan karena belajar dari rumah. Jadi di
pertemuan kali ini. Semoga saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda atas pendapatnya. Kemudian silakan teman-teman yang lain berpendapat. Izin PK ingin berpendapat. Silakan Naftalia. Baiklah, menurut saya pembahasan kali ini sangat penting untuk dibahas, yakni untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dapat kita laksanakan untuk mengatasi rasa kejenuhan dan rasa tertekan akibat dari belajar dari rumah. Nah, sekarang ini kan kita belajar online dari rumah, oleh sebab itu kita dapat mengetahui apa dampak dan solusi bagi permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Naftalia atas pendapatnya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Karena tidak ada, maka saya akan menyimpulkannya. Nah, topik ini penting dibahas karena yang pertama, topik ini sangat berdampak penting bagi pendidikan dan kehidupan manusia. Nah, karena banyak siswa-siswa yang merasa tertekan akibat belajar dari rumah, kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling bisa mendapatkan solusi agar bagaimana cara mengatasi dari topik masalah tersebut, yaitu tertekan akibat belajar dari rumah. Kita dapat mengetahui faktor penyebabnya, kita dapat mengetahui akibatnya, kita dapat mengetahui solusi yang dapat mengatasi dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman, apa saja yang menjadi faktor penyebab dari bunuh diri akibat merasa tertekan belajar dari rumah? Izin memberikan pendapat, PK. Silakan Anissa. Nah, jadi menurut saya faktor penyebabnya itu kenapa siswa atau kita yang belajar dari rumah ini merasa tertekan karena dia nggak ada kawan untuk saling bertukar pikiran. Jadi karena dia juga nggak paham gitu kan sama materi pelajaran ataupun tugas-tugas yang diberikan, dia nggak tahu harus mengomunikasikan tugasnya ini kepada siapa secara langsung. Sementara kalau hanya melalui diskusi lewat HP itu rasanya nggak puas, seperti itu. Baik, terima kasih Anissa atas pendapatnya. Silahkan yang lain, teman-teman. Saya izin berpendapat. Silakan Saudari Audi. Audi dulu Saya ya. setuju dengan pendapat dari Saudari Anissa. Kenapa? Karena di rumah itu kita berkomunikasi cuma sama saudara juga sama ayah dan ibu. Jadi kita kalau misalkan mau nanya apa yang tidak kita ketahui dari belajar dari tugas yang diberikan oleh guru itu, ya cuma kepada saudara ataupun juga ayah dan ibu kita. Sementara mereka ada yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi anak merasa tidak tidak terlihat seperti itu, kayak merasa terasingkan. Jadi dia merasa stres seperti itu, PK. Baik, pendapat yang bagus Saudari Audi. Silakan teman-teman yang lain jika ingin berpendapat. Izin berpendapat, PK. Silakan Saudari Naftalia. Saya setuju menurut pendapat teman-teman yang tadi. Kemudian saya ingin menambahkan hal yang menjadi faktor penyebabnya itu di dalam rumah juga karena pekerjaan rumah yang kadang menumpuk kan. Jadi mengatur waktu buat belajar dan melakukan hal-hal yang lainnya itu tidak terrealisasikan. Kadang bingung untuk mengatur waktunya. Kemudian situasi di dalam rumah itu juga seperti kadang kan kondisi rumah itu kadang ramai, ribut gitu. Jadi saat pembelajaran itu konsentrasi itu kadang buyar, nggak bisa fokus.
Kemudian hal yang mengganggu itu kurangnya waktu diskusi bersama dosen dan juga teman-teman satu kelas seperti itu, karena sekarang ini kan daring, jadi ada pembatasan waktu dalam penyampaian materi seperti itu. Terima kasih. Baiklah, teman-teman tadi sudah menyampaikan apa saja yang menjadi faktor penyebab dari topik ataupun masalah bunuh diri akibat merasa tertekan belajar dari rumah. Nah, jadi siapa dari teman-teman yang dapat menyimpulkan terkait dengan faktor penyebab bunuh diri akibat merasa tertekan belajar dari rumah? Silakan teman-teman. Siapa teman-teman? Izin PK, saya ingin menyimpulkan. Baik, Saudari Anissa, silahkan. Nah, jadi sini saya simpulkan faktor penyebab dari siswa yang merasa tertekan belajar dari rumah itu seperti tadi yang dikatakan teman-teman juga, karena nggak ada teman untuk saling bertukar pikiran, kemudian juga dia merasa jenuh. Kalau di rumah itu apalagi kalau yang orang tuanya sibuk bekerja, dia merasa terabaikan. Kemudian juga anak ini kayak masih belum bisa ibaratnya mengendalikan situasi dia selama belajar online, sulit mengendalikan emosinya. Seperti itu, PK. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Nah, teman-teman tadi kan sudah mengetahui apa saja faktor penyebabnya. Jadi menurut teman-teman, apa akibat dari bunuh diri karena merasa tertekan belajar dari rumah? Silakan teman-teman untuk berpendapat. Izin berpendapat, PK. Silakan Saudari Adinda. Jadi menurut saya akibat anak itu tertekan karena belajar dari rumah itu dia bakal kayak apa ya, kayak stres gitu, karena kan banyak tugas dari gurunya seperti itu kan. Mungkin dia nggak bisa ada kalau untuk bertukar pikiran, jadi dia bakal stres, dan kalau stres itu kan bisa ada pikirannya untuk kebunuh diri seperti itu. Oh, baik. Terima kasih atas pendapatnya Saudari Adinda. Apakah teman-teman yang lain ingin menyatakan pendapatnya? Izin berpendapat, PK. Silakan Saudari Naftalia. Terima kasih. Jadi menurut saya itu dampak dari pembelajaran dari rumah yang mengakibatkan para peserta didik itu mengalami tertekan, yakni kehilangan jati diri. Mereka pada akhirnya kehilangan waktu-waktu senggang seperti untuk melakukan hobi yang mereka minati. Kan ada beberapa hobi yang tidak bisa dilakukan di dalam rumah, contohnya seperti olahraga bola atau yang lainnya, renang seperti itu. Sehingga saat pembelajaran dari rumah ini mereka merasa tertekan karena yang ada dihadapkan kepada mereka hanya tugas-tugas dan tugas. Oleh sebab itu mereka akan merasa stres dan berakibat bisa menimbulkan bunuh diri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Naftalia. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin memberikan pendapat, PK. Silakan Saudari Anissa. Nah, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, dia anak yang belajar dari rumah ini kan dia pasti merasa tertekan. Nah, akibat dari belajar dari rumah ini juga menurut saya siswa itu jadi tidak mampu mengembangkan kreativitasnya juga karena dia disibukkan sama tugas-tugas yang dikasih dari guru, padahal tugas-tugas yang dikasih juga dia nggak paham apa yang mau dikerjai, gimana dia mau bisa mengembangkan kreativitas dalam dirinya untuk mengembangkan. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Jika tidak, maka apakah teman-teman bisa menyimpulkan apa saja
akibat dari merasa tertekan belajar dari rumah ini? Saya PK. Silakan Saudari Audi. Jadi menurut teman-teman yang sudah berpendapat tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan akibat dari bunuh diri karena tugas ini karena siswa itu kan tidak mampu mengembangkan kreativitasnya. Jadi siswa itu mengasingkan diri dari kerumunan seperti itu. Makanya timbul reaksi untuk dia bunuh diri, ada niatan karena dia diasingkan gitu, seperti itu mereka. Baik, terima kasih Saudari Audi karena sudah menyimpulkannya. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa saja dampak dan akibat dari orang yang memiliki masalah tertekan akibat belajar dari rumah, maka apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa mengatasinya? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangan. Saya izin berpendapat PK. Silakan Saudari Audi. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, yakni membuat anak agar tidak stres dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi caranya itu dengan seperti mengajaknya refreshing, kayak pergi jalan-jalan kemana kayak gitu, walaupun tidak sering gitu. Jadi bisa melepas stres atau suntuk yang membebani pikirannya, seperti itu PK. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Saudari Audi. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat, PK. Silakan Saudari Adinda. Jadi menurut saya solusinya itu di sini kita harus bisa mengatur jadwal kita. Kayak kita kalau belajar itu nggak boleh terlalu diforsir gitu. Kayak misalnya kalau udah jenuh sama belajar itu, kita cari kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat, atau kita bisa mendengarkan lagu untuk lebih rileks, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Saudari Adinda. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi teman-teman? Izin memberikan. Oke, Saudari Naftalia dulu ya, Anissa. Silakan Nafta. Baik, terima kasih. Hal yang perlu dilakukan, yang pertama itu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh pengajar. Hal ini agar peserta didik tidak mengalami tertekan dalam melakukan pembelajaran dari rumah ini. Kemudian membentuk motivasi belajar dalam diri pribadi, agar dalam penerimaan pembelajaran ini dapat diterima dengan baik. Kemudian bisa juga melakukan list tugas atau mengatur waktu sebaik mungkin agar tidak merasa tertekan oleh banyaknya tugas yang diberikan kepadanya. Baik, terima kasih Saudari Naftalia. Apakah teman-teman lain ingin menambahkan? Silakan Saudari Anissa. Izin PK, jadi di sini saya mau menambahkan solusi yang mungkin saya berikan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti kalau misalnya dari keseharian yang dilakukan, menurut saya upayanya itu kalau misalnya sebelum memulai kegiatan sekolah atau belajar, kalaupun misalnya mau pagi, siang, atau sore, tapi ini sebenarnya lebih dominan kalau di pagi, karena kalau pagi itu kan kayak udara segar. Jadi kalau kita menghirup udara segar, terus sambil melihat pemandangan yang hijau, itu membantu merilekskan pikiran kita sebelum mulai belajar. Jadi membantu menenangkan pikiran kita supaya nggak terbebani sama tugas-tugas yang akan diberikan atau yang belum selesai. Nah, jadi karena menurut yang saya baca juga, kalau melihat pemandangan yang hijau itu dapat menyegarkan otak kita. Seperti itu, terima kasih. Baik, karena teman-teman semua sudah berpendapat, saya ingin bertanya siapa yang bisa menyimpulkan pendapat dari teman-teman terkait dengan solusi untuk mengatasi
merasa tertekan karena belajar dari rumah sehingga menyebabkan bunuh diri. Silakan teman-teman. Siapa yang Izin ingin? berpendapat? Silakan Adinda. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang solusi dari masalah tertekan karena belajar dari rumah. Jadi mungkin solusi pertama kita bisa lebih meningkatkan motivasi dari dalam diri kita sendiri agar kita bisa mencapai apa goals dari hidup kita itu. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita lagi jenuh dengan belajar daring ini, kita bisa merilekskan pikiran kita, misalnya dengan yang seperti dikatakan saudari Anissa tadi, kita bisa melihat pemandangan hijau, misalnya seperti pagi, menghirup udara segar seperti itu. Atau kita bisa melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti misalnya baca buku, melukis, atau menggambar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Nah, jadi kan tadi kalian sudah menyampaikan apa saja solusi yang dapat mengatasi permasalahan akibat merasa tertekan karena belajar dari rumah sehingga menyebabkan bunuh diri. Nah, jadi sekarang saya ingin mendengarkan komitmen apa yang bisa kalian berikan ataupun yang bisa kalian sampaikan sehingga kalian itu punya janji kepada diri kalian sendiri. Silakan teman-teman, ingin dimulai dari siapa? Izin berpendapat, Kak. Silakan Saudari Nafta. Baiklah, komitmen yang ingin saya capai ke depannya itu yang pertama, mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam sebelum menerima pembelajaran dari rumah. Kemudian membuat motivasi belajar dengan baik agar mampu menerima pelajaran dengan baik. Kemudian mengikuti langkah-langkah maupun solusi yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman sekalian untuk direalisasikan dan dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Terima kasih Saudari Nafta. Silakan Adinda. Izin berpendapat, PK. Silakan. Nah, jadi di sini komitmen yang bisa saya sampaikan, mungkin saya bisa lebih mencari kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat yang bisa saya lakukan ketika saya sedang tertekan mengerjakan tugas. Terima kasih. Terima kasih Saudari Adinda. Silakan teman-teman yang lain. Izin memberikan komitmen. Silakan Anissa. Jadi saya berkomitmen pada topik yang kita bahas hari ini. Saya berkomitmen untuk tetap, maksudnya rileks dalam menyelesaikan tugas, mencoba merealisasikan dari solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Silakan Saudari Audi. Apakah ingin menyatakan komitmennya? Komitmen saya sama dengan kawan-kawan yang lain. Baik. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan memainkan games peneguhan komitmen yang berjudul Janji Angka. Nah, nanti di sini teman-teman akan bergiliran menyebutkan angka-angka sesuai dengan apa yang nama yang saya sebutkan. Misalnya Anissa, maka karena Anissa yang pertama dipanggil, maka ia akan menyebutkan angka 1. Kemudian Nafta kan tadi baru Anissa udah menyebutkan angka 1. Nafta berarti angka 2. Nah, jadi ketika menemukan angka 2 dan kelipatannya, maka teman-teman harus menyatakan komitmen yang sudah kalian nyatakan tadi dengan 4 kata paling banyak. Misalnya, saya berkomitmen untuk rileks, gitu. Apakah dapat dipahami? Oke, baik. Kita mulai ya. Audi. Saya Audi.
1. Anissa, 2. Saya siap berkomitmen. Nafta, 3. Adinda, Saya siap berkomitmen. Anissa, 5. Audi, Saya siap berkomitmen. Nafta, 7. Adinda, Saya siap berkomitmen. Anissa, 9. Nafta. Saya siap berkomitmen. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan tepuk tangan. Nah, teman-teman, waktu kita sudah hampir berakhir untuk membahas bimbingan kelompok topik tugas ini. Nah, jadi siapa yang ingin memberikan kesan mengenai kegiatan BKP topik tugas ini? Silakan. Izin berpendapat, Kak. Silakan. Jadi di sini kesan dan pesan saya sangat senang karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami dan banyak dialami oleh orang lain. Baik, terima kasih Saudari Adinda. Silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin memberikan kesan? Izin memberikan pendapat. Silakan Anissa. Jadi kesan-pesan yang saya ambil dari kegiatan hari ini, saya merasa senang dalam kegiatan hari ini, dan menurut saya ini membantu saya juga, bukan hanya untuk orang lain ataupun anak sekolah, tapi membantu saya juga dalam mengatasi permasalahan terkait belajar dari rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kesan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Nah, teman-teman, kapan lagi ya kita buat kegiatan seperti ini lagi? Izin memberikan pendapat, PK. Silakan, Anissa. Bagaimana kalau di hari Jumat pada jam 3 sore? Baik, apakah teman-teman yang lainnya setuju? Izin berpendapat, Kak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Saudari Anissa. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman yang lain setuju? Saya juga setuju. Baik, kegiatannya akan kita lakukan pada hari Jumat pukul 3 sore ya, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, silakan teman-teman menyampaikan perasaan, pesan, dan harapan teman-teman sekalian tentang kegiatan BKP yang kita lakukan hari ini agar kedepannya lebih baik lagi. Izin memberikan pendapat, PK. Silakan Anissa. Saya harap dari kegiatan ini kita dapat benar-benar merealisasikan dan mengaplikasikannya pada diri kita, dan semoga kasus-kasus dari belajar di rumah ini dapat diatasi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menyampaikan pesan dan harapannya terkait dengan kegiatan kita pada hari ini? Izin berpendapat, PK. Silakan, Saudari Nafta. Baiklah, kesan dan pesan saya pada pertemuan kali ini, yakni saya senang merasa karena mengisi waktu luang saya dengan hal yang bermanfaat, kemudian bisa juga mendapat pencerahan dan solusi dari pembahasan atau topik yang kita bahas tadi. Jadi, kedepannya saya berharap kiranya langkah-langkah dan tindakan yang tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian dapat kita lakukan dan kita realisasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian.
Baiklah teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, ada kalanya kita berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin dalam agama Islam. Silakan yang lainnya agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu yang telah memberikan kami kesehatan pada hari ini. Pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan ini ya Allah. Jadikanlah kegiatan ilmu ini sebagai tambahan pengetahuan kepada kami agar kami tetap menjadi siswa yang dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam pembelajaran kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan men-share screen lagu penutup. Saya harap teman-teman dapat relax dan dapat menikmati lagu ini. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, PK. Sudah. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga terlebih indah lagoina. Putih kuning menjambu mira. Kemamang si ulah tidak tak rupa. Cupla suang yang tinggal lenter. Mampu ketundung kuda katung polerak lere. Sopong kuyo dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Yamko rombe yamko, I don't know why kombe. Yamko rombe yamko, I don't know why kombe. Minoki beko, winoko bombeko, yumano tungo awe ade. Minoki beko, winoko bombeko, yumano tungo awe ade. Sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla-jla si mambang kajla-jla. Oh sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla-jla si mambang kajla-jla. Jula sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla-jla si mambang kajla-jla. Si batu manikam di parjoget. Baiklah teman-teman, sebelum kegiatan ini berakhir, saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi BMB 3 ini.
Hal ini untuk mengetahui apa saja yang telah teman-teman peroleh selama mengikuti BKP ini yang berisi pengetahuan baru, apa yang kalian dapatkan. Apa yang teman-teman pikirkan, perasaan teman-teman, bagaimana menyikapinya, tindakan yang muncul, serta tanggung jawab yang tumbuh pada diri teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini. Mohon dituliskan di dalam lembaran ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya pada hari ini. Baiklah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.